Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Juan, dibaca Huan, dan Adele yang tengah menempuh perjalanan melewati pegunungan gersang. Dan ternyata mereka akan meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Meksiko, dengan menempuh jalur terowongan ilegal bersama para imigran lainnya. Keputusan itu bukan tanpa alasan, sebab kala itu Meksiko dilanda konflik sengit antara militer dan kartel narkoba. Demi mencari kehidupan yang lebih layak, Juan dan Adele akhirnya memutuskan menyeberang ke Amerika. Tak lama kemudian, film beralih pada sebuah narasi yang menjelaskan kondisi Amerika di bawah kepemimpinan NFFA atau New Founding Father of America. Setelah sempat tergeser oleh Presiden Charlie Rowan, NFFA kini kembali berkuasa dan menghidupkan lagi tradisi purge yang sebelumnya dihentikan. Namun purge kali ini jauh lebih brutal. Dipacu oleh maraknya imigran gelap asal Meksiko, meningkatnya aksi ekstremisme, rasisme, hingga konflik agama. Bahkan benih-benih revolusi mulai tumbuh bersama dengan era baru purge tersebut. The rich get richer and the nation. These questions once again right upon. 10 bulan pun berlalu. Juan kini bekerja di sebuah peternakan milik konglomerat kaya bernama Caleb Tucker di Texas. Keahlian Juan dalam mengurus kuda membuatnya dipercaya oleh Tuan Caleb. Suatu pagi, seekor kuda liar berhasil dijinakkan Juan dengan mudah, membuat semua orang pun kagum padanya. Sementara itu, Adele juga telah mendapat pekerjaan di sebuah pabrik pengalengan daging. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil menempati posisi yang baik meski baru 10 bulan bekerja. Pada waktu bersamaan, seorang kepala suku Indian bernama Xavier muncul di siaran televisi. Ia memperingatkan NFFA bahwa tradisi purge hanya akan membawa bencana, sebab kondisi Amerika sudah jauh lebih kacau dibanding masa purge sebelumnya. Di sisi lain, keluarga Tucker terlihat bersantai makan malam bersama tetangga mereka sesama konglomerat pemilik peternakan besar. Dalam kesempatan itu, Annie melihat istri Dylan yang sedang hamil, lalu menyarankan agar Dylan menambah seorang pengasuh. Ia bahkan merekomendasikan baby sister berdarah Indian Meksiko. Namun Dylan yang memang tidak menyukai kaum imigran dengan tegas menolak usulan tersebut. Keesokan harinya saat berangkat bekerja, Adele melihat orang-orang NFFA tengah menyiapkan senjata untuk tradisi purge malam nanti. Sementara itu di tempat kerjanya, Juan mendapat intimidasi dan rasis dari putra Mr. Caleb yang bernama Dylan. Untungnya ia memilih untuk tidak menanggapinya. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Mr. Caleb membagikan gaji kepada karyawannya, Titi dan Kirk, sekaligus bonus khusus purge kepada seluruh karyawannya, termasuk Juan. Pada kesempatan itu, Juan sempat menyampaikan keresahannya soal sikap Dylan yang menurutnya sangat benci terhadap imigrannya. Mendengar hal ini, Mr. Caleb merasa gak enak dan meminta maaf. Ia mengaku mungkin Dylan bersikap demikian karena didikan dirinya yang selalu menekankan kebanggaan sebagai warga Amerika. Namun Caleb menegaskan bahwa Dylan sebenarnya berhati baik dan senang menolong siapapun, tanpa memandang suku maupun warna kulit. Setelah menerima gaji, Kirk malah memprovokasi Titi dan Juan jika keluarga Tucker hanya memperbudak mereka. Menjelang sore, suasana mulai mencekam. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan agar semua orang tetap berada di rumah selama 12 jam ke depan. Sementara itu, Juan dan Adele bersiap pergi bersama para imigran lainnya menuju tempat pelindungan yang dipimpin oleh Titi, sosok yang mereka percaya untuk menjaga keselamatan selama purge berlangsung. Di sisi lain, keluarga Tucker juga sudah bersiap. Mereka mengunci rapat semua pintu rumah mereka sebelum malam mengerikan itu dimulai.
Setelah menempuh perjalanan menegangkan, mereka akhirnya sampai. Sesampainya di tempat penampungan, Juan dan Adele mendapat mayoritas penghuninya adalah warga imigran Meksiko, sama seperti mereka. Make yourself at home. Good night, Texas. Good luck. Tak lama kemudian, sirine purge berbunyi, menandai dimulainya 12 jam di mana seluruh tindakan kejahatan dilegalkan, serta polisi dan fasilitas kesehatan berhenti beroperasi. Selama berada di sana, Adele bercerita kepada Juan bahwa ia merasa nyaman tinggal di Amerika meski ada tradisi aneh seperti purge. Bahkan ia berniat menetap secara permanen di negara ini. Sementara itu di rumah keluarga Tucker, awalnya keadaan terlihat tenang. Namun Dylan sempat mendengar suara mencurigakan seolah ada yang mencoba masuk. Ia pun segera memeriksanya, tetapi ternyata hanya suara getaran genset yang lupa dimatikan. Tak lama, istrinya pun datang menemaninya. Di luar sana, kerusuhan semakin menjadi-jadi. Pada satu momen, sekelompok purgers melintas dekat tempat pelindungan Juan dan Adele. Dari kejauhan, Adele melihat betapa imigran disisa di dalam truk mereka. Ia hampir turun tangan untuk menolong, tapi seorang penjaga segera menahannya karena tindakannya bisa membahayakan seluruh penghuni penampungan. Akhirnya, 12 jam pun berlalu dan purge berakhir. Juan serta Adele bersyukur bisa melewati malam pertama mereka dengan selamat. Di kediaman keluarga Tucker, Dylan bersama adiknya, Harper Tucker, langsung pergi mengecek kondisi peternakan mereka. Hari itu sebenarnya masih diliburkan sebagai bagian dari hari nasional untuk membersihkan mayat dan darah yang berserakan. Namun, berbeda dari kebanyakan orang, Juan dan Adele memilih kembali bekerja seperti biasa. Saat berangkat kerja bersama Titi, Juan nampak ngeri melihat banyak mayat berserakan. Begitu juga dengan Adele yang melihat noda darah di mana-mana. Namun ternyata, kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai. Di kediaman Mr. Caleb Tucker, sekelompok NFFA tiba-tiba muncul di kandang kuda, menyerbu dan langsung menyandra seluruh anggota keluarganya. Sementara itu, sesampainya di pabrik, Adele yang sedang memeriksa area belakang pabrik mendapati sebuah kandang kambing mencurigakan. Namun saat hendak membuka kandang itu, ia malah terjebak dalam perangkap dan hampir menjadi korban. Beruntung, bosnya yang bernama Darius datang tepat waktu untuk menolongnya. Sayangnya, setelah mereka berhasil melumpuhkan para anggota NFFA, keduanya justru ditangkap polisi yang mengira mereka telah melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Juan dan sahabatnya Titi baru saja tiba di peternakan Tucker. Mereka merasa curiga karena tempat itu tampak terlalu sepi. Dan benar saja, di halaman belakang, keluarga Tucker ternyata sudah ditahan dan bersiap untuk dieksekusi. Salah satu pelaku membuka topengnya yang ternyata adalah karyawan Mr. Caleb sendiri. Kirk mengaku muak hidup miskin dan iri kepada orang kaya yang malah memperkerjakan para imigran. Ia juga menyatakan bahwa mulai sekarang tradisi purge akan berlangsung selamanya demi revolusi Amerika. Mr. Caleb melawan dengan menyebut Kirk pengecut dan selamanya akan miskin karena hanya jadi boneka NFFA. Namun perkataan itu justru membuatnya tewas ditembak oleh Kirk. Untungnya Juan dan Titi muncul untuk menolong. Baku tembak pun pecah dan Juan berhasil membunuh Kirk.
Akan tetapi, kelompok Kirk memanggil bala bantuan sehingga jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya, Juan, Titi, dan keluarga Tucker yang tersisa terpaksa melarikan diri menggunakan truk besar milik keluarga tersebut. Kita kembali lagi ke kota, di mana Adele dan Darius masih ditahan di dalam mobil polisi bersama dua anggota NFFA yang dipsikopat. Mereka tampaknya akan dibawa ke Polres Texas terdekat. Adele pun menelepon Juan untuk meminta pertolongan. ¿Patrulla? Nada, cuida Rosa. Gracias. I know where she is. Sesaat kemudian, rombongan Juan terhalang jalan buntu. Dan karena lokasi Polres tidak jauh, Dylan menyeru Juan dan Titi untuk menjemput Adele dengan jalan kaki. Namun adik Dylan yang bernama Harper malah ikut bersama Juan. Sementara Dylan tetap menunggu di truk bersama istrinya yang sedang hamil. I'll take the back. Tetapi tak berselang lama, Dylan harus menghadapi dua anggota NFFA yang mendekati truknya. Beruntung ia berhasil melumpuhkan mereka. Sementara itu, kondisi di Polres sudah sangat kacau karena baku tembak antara polisi dan NFFA. Bahkan, sebuah roket menghantam mobil polisi yang membawa Adele dan Darius. Untungnya keduanya berhasil selamat meski masih harus berhadapan dengan dua anggota NFA di dalam truk, yang akhirnya berhasil mereka kalahkan. Beberapa saat kemudian, Juan akhirnya muncul dan segera mengawal Adele menuju ke truknya. Namun Darius memilih tidak ikut bersama mereka sebab ia ingin kembali menjemput istri serta anaknya di rumah. Pada akhirnya, Juan bersama Adele, Titi, dan keluarga Tucker yang terdiri dari Dylan, istrinya Hannah yang sedang hamil, serta adiknya Harper berhasil meninggalkan kota. Mereka lalu berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat, mengisi bahan bakar sekaligus mencari persediaan makanan. Saat berada di sana, Harper menemukan bendera NFFA yang tergeletak di samping mayat dan membawanya. Sementara itu, dari siaran televisi tersiar kabar bahwa kerusuhan hari ini merupakan lanjutan dari purge semalam. Banyak pihak memanfaatkan momen tersebut untuk memicu revolusi karena menilai satu malam saja tidak cukup untuk melampiaskan amarah. Alhasil mereka meneruskannya tanpa izin resmi dari NFFA pusat dan belum ada kepastian kapan kekacauan ini akan berhenti. Pemerintah Amerika Serikat yang dikuasai NFFA pun masih kebingungan. Meski muncul dugaan bahwa gerakan ini didalangi oleh kaum ekstremis kulit putih yang ingin menyingkirkan para imigran. Untuk mengendalikan situasi, NFFA akhirnya menurunkan pasukan militer ke berbagai kota. Mendengar kabar itu, Adele memberitahu kelompoknya bahwa hampir semua kota ini dilanda kerusuhan, termasuk Miami dan Austin yang tidak jauh dari Texas. Di tengah kebingungan, Titi menyalakan siaran radio yang menyampaikan bahwa Meksiko dan Kanada membuka perbatasan untuk menampung warga Amerika. Namun, waktunya hanya 6 jam sebelum pintu perbatasan kembali ditutup tanpa batas waktu yang jelas. Menyadari kesempatan itu, Juan dan yang lain memutuskan untuk menuju ke Meksiko karena jaraknya lebih dekat dibanding Kanada. Let's go. Everyone to get to the closest border as do not delay and get out while you can. Dalam perjalanan, Dylan akhirnya meminta maaf kepada Juan atas sikap rasisnya. Ia mengaku hanya ingin melindungi keluarganya. Namun kini ia sadar bahwa Juan adalah orang baik dan berterima kasih kepadanya. Tak lama setelah itu, truk mereka dikepung oleh sekelompok anggota NFFA. Awalnya kelompok tersebut hendak menyerang, tetapi Harper dengan cepat membantangkan bendera yang ia ambil di pom bensin sambil mengaku sebagai bagian dari mereka. Aksi itu pun membuat para penyerang mundur dan membiarkan mereka pergi. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan itu tiba di kota kecil bernama El Paso. Tepatnya di perbatasan Amerika-Meksiko. Meski tujuan mereka sudah dekat, keadaan kota tersebut ternyata jauh lebih buruk dibanding wilayah lain di Texas.
Celakanya, truk yang mereka tumpangi malah memasuki jalan buntu, sehingga rombongan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Juan, Dylan, dan yang lainnya berusaha bekerja sama menembus kota yang hampir kolap. Pada satu titik, mereka mencoba berlindung di sebuah bioskop. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar dari bazooka yang membuat kelompok itu terpisah. Adele bersama Hannah, istri Dylan, terjebak di dalam gedung, sementara Juan meminta mereka bergerak ke bagian belakang gedung agar bisa bertemu kembali. Saat menelusuri bagian dalam bioskop, Adele dan Hannah berjalan sangat berhati-hati. Mereka bahkan sempat berhadapan dengan beberapa anggota NFFA. Tetapi Adele, yang merupakan mantan pasukan milisi Meksiko, berhasil melumpuhkan mereka sekaligus melindungi Hannah. Sayangnya, ketika tiba di bagian belakang gedung, Adele tidak menemukan Juan dan yang lain. Meski terpisah, baik Adele maupun Juan sama-sama melihat simbol bunga mawar, tanda khas yang biasa digunakan para imigran Meksiko. Mereka pun yakin simbol itu akan membawa pada tempat aman, sehingga memutuskan untuk mengikutinya. Namun, perjalanan Juan bersama Dylan, Titi, dan Harper justru terhambat ketika sekelompok ekstremis kulit putih menghadang. Pimpinan mereka, Alpha, memaksa Dylan dan Harper karena sesama kulit putih untuk membunuh Juan serta Titi. Namun Dylan tentu saja menolak sehingga situasi memanas. Dalam kekacauan itu, Titi tewas dieksekusi oleh Alpha yang murka. Untung saja pasukan militer datang menyerang kelompok ekstremis, memberi kesempatan bagi Juan untuk melawan balik hingga akhirnya Alpha berhasil mereka bunuh. Kematian Alpha membuat putranya Stan dipenuhi amarah dan bertekad membalas dendam. Sementara itu, Adele dan Hannah berhasil mengikuti simbol mawar hingga menemukan markas para imigran Meksiko. Di tempat inilah mereka akhirnya kembali bertemu dengan Juan, Dylan, dan Harper walaupun harus bersedih karena kematian Titi. Akan tetapi, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Lewat siaran berita, mereka mengetahui bahwa militer El Paso berhasil dipukul mundur oleh NFFA dan perbatasan menuju Meksiko resmi ditutup. Meskipun begitu, seorang tetua kelompok bernama Maria masih menyimpan harapan. Ia membawa para pengungsi bertemu Xavier, kepala suku Indian Texas, yang kemudian menuntun mereka ke jalur rahasia menuju Meksiko. Di sisi lain, Stan yang marah atas kematian Alpha mendapat kabar bahwa Juan sedang bergerak menuju ke perbatasan. Tanpa menunda waktu, ia pun memimpin pasukannya untuk memburu Juan demi melampiaskan dendam. Kembali ke Juan, di dalam perjalanan, ia sempat bertanya pada Xavier bagaimana caranya membawa semua orang menyeberang ke Meksiko sementara perbatasan telah ditutup. Xavier pun menjelaskan bahwa ia dan sukunya sudah lama menempati area tersebut sehingga mereka mengetahui jalur rahasia yang bisa digunakan untuk melintas. Namun sebelum sempat melewati perbatasan, kelompok Stan berhasil mengejar mereka. Dalam situasi genting itu, Xavier segera meminta para perempuan berjalan lebih dulu. Sementara ia bersama pasukannya, Juan, Dylan, dan Adele bertahan menghadapi kelompok ekstremis tersebut. Baku tembak pun tak terelakkan. Karena kalah jumlah dan kehabisan amunisi, kelompok Xavier serta Juan terpaksa mundur menuju area perbukitan. Namun mereka tetap dikejar pasukan Stan yang sudah diselimuti dendam. Saat bersembunyi di sebuah bangunan, Xavier menyiapkan penyergapan. Berkat penguasaan medan dan kemampuan tempur, pasukan Xavier berhasil melumpuhkan sebagian besar lawan.
Begitu juga dengan Juan, Dylan, dan Adele yang sukses menundukkan musuh mereka. Akan tetapi, keadaan kembali menegangkan ketika Adele ditangkap oleh Stan yang berniat menjadikannya sebagai sandera untuk melemahkan Juan. Untungnya, dengan bantuan Dylan dan sisa pasukan Xavier, Juan berhasil menyelamatkan Adele dengan Loso Cowboy. Mereka pun akhirnya menghabisi Stan. Setelah pertarungan berakhir, mereka segera menyusul rombongan lain hingga akhirnya berhasil menyeberang ke Meksiko. Di sana Dylan langsung mencari istrinya dan menemukan bahwa ia telah melahirkan seorang bayi perempuan. Dengan penuh haru, Dylan dan keluarganya berterima kasih kepada Juan dan Adele atas bantuan mereka. Pada di akhir, revolusi warga Amerika diceritakan berhasil menggulingkan NFFA. Namun yang tersisa hanyalah perang antara kelompok ekstremis melawan warga sipil. Tidak ada yang tahu kapan perang saudara ini akan berakhir. Dari kisah itu, kita diingatkan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Meski sering dihadapkan kepada pemimpin yang zalim dan korup, setidaknya kita masih memiliki kebebasan untuk bekerja, berkarya, dan beribadah dengan tenang. Itu adalah sebuah anugerah besar yang selayaknya selalu kita syukuri. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Forever Purge. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.